Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kuliah kewirausahaan, khususnya untuk perencanaan usaha, dan kita akan membahas salah satu tema penting dalam kewirausahaan, yaitu menyusun bisnis plan atau rencana usaha. Bisnis plan atau rencana usaha ini adalah dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Artinya, bisnis plan ini disebut bisnis plan itu kalau ada dokumen tertulisnya, bukan apa yang ada di kepala, tapi apa yang ada di kepala, apa yang ada di pikiran, apa yang di otak, apa yang ada pada ide, itu kemudian diterjemahkan secara tertulis untuk memperlihatkan gambaran yang sistematis, gambaran yang terstruktur mengenai bisnis dan usaha yang diusulkan, sehingga dari rencana usaha itu akan jelas tergambarkan tentang usaha itu seperti apa, bagaimana teknis melakukannya, kemudian tahap-tahapannya, dan ukuran-ukuran untuk mencapai keberhasilan atau tidak, itu tujuan-tujuannya, indikator keberhasilannya, atau indikator kinerja utamanya seperti apa saja. Nah, ini ada dua manfaat, yaitu kelompok manfaat ya, kelompok manfaat internal dan eksternal. Secara internal, ini bisnis plan ini digunakan untuk sebagai dokumen dari hasil penelitian mengenai bisnis, karena ini bisnis plan, rencana usaha, maka ini juga bidang bisnis yang akan dilaksanakan atau yang sudah berjalan. Jadi ini bisa saja pada yang belum dilaksanakan sehingga akan dilaksanakan, atau usahanya sudah berjalan tetapi mungkin mau dilakukan perbaikan-perbaikan atau rencana-rencana ke depan yang seperti apa, ada program-program yang seperti apa. Ini nanti digunakan untuk bahwa dokumen ini menjadi pedoman bagi semua pihak terkait untuk memastikan apa yang sudah direncanakan itu terlaksana dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Nah, yang kedua adalah bahwa pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Artinya apa yang diharapkan, apa yang direncanakan itu implementasinya seperti apa. Sebagai sebuah rencana tahunan umpamanya, atau mungkin kalau bisnis plan ini dirancang untuk 3 tahun, atau untuk 5 tahun, atau untuk hanya untuk setahun rencana operasional umpamanya, bagaimana nih kemudian kalau yang 5 tahun di breakdown menjadi rencana tahunan. Rencana tahunan di breakdown menjadi rencana triwulan atau semesteran, atau kemudian turun lagi ke triwulan, atau bahkan menjadi rencana bulanan sampai akhirnya menjadi rencana mingguan dan harian. Nah, ini butuh satu rencana yang global yang disebut dengan bisnis plan ini. Inilah manfaat secara internal, sedangkan manfaat secara eksternal adalah ini bisnis plan ini bisa dimanfaatkan untuk mencari dukungan dari pihak ketiga. Khususnya adalah biasanya umumnya untuk mencari dana dari pihak ketiga, dari investor, lembaga keuangan, dan lain-lain. Tetapi juga sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis plan ini juga bagian untuk mendapatkan perizinan umpamanya, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu yang dibutuhkan untuk ini. Tapi memang secara umum bisnis plan ini dibikin untuk pihak eksternal itu umumnya adalah untuk mencari pendanaan investor atau lembaga keuangan. Tapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan dukungan yang lain. Nah, kriteria bisnis plan yang baik itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, ini memberikan gambaran perusahaan atau gambaran usaha atau bisnis secara lengkap, yaitu mencakup tujuannya. Tujuannya ini secara umum memang biasanya yang umum tujuan finansial, kepengen untung berapa, bagaimana. Tetapi bukan hanya tujuan finansial saja, tetapi seringkali tujuan non finansialnya itu lebih penting. Artinya memang bisnis cari laba, tetapi bukan melulu mencari laba. Kadang-kadang justru yang menarik itu yang non finansialnya gitu ya. Kemudian manajemennya, siapa pengelolanya, siapa yang melakukan pengawasan, mekanismenya seperti apa, produk dan jasa yang ditawarkan apa. Kemudian kebutuhan pendanaan, dari mana butuh berapa, ini secara umum bisnis ini butuh dana berapa, dan kemudian strategi-strategi apa supaya bisnis ini bisa unggul, bisa bertahan, unggul, dan bahkan berkelanjutan juga gitu. Dan karakteristik-karakteristik lain yang berkaitan dengan bisnis plan itu.
marketnya siapa, konsumen utamanya siapa, yang jadi target, dan lain sebagainya. Kemudian bisnis plan yang baik juga memberikan informasi yang berimbang. Artinya tidak hanya menyampaikan keunggulan, tapi juga kekurangan. Tidak hanya menyampaikan yang indah-indah saja, tapi juga resiko-resikonya apa. Kemudian bisnis plan yang baik juga berorientasi ke depan, forward looking. Ini rule of thumb-nya 3 tahun ya, 3 tahun ke depan, rencana 3 tahun depan seperti apa. Tapi bukan tidak mungkin ada juga rencana yang 5 tahun umpamanya, atau hanya setahun. Nah ini tergantung dari kepentingan dan kebutuhan dari dibikinnya bisnis plan ini. Tetapi orientasinya ke depan, bukan ke belakang, bukan cerita tentang data-data masa lalu. Data-data masa lalu tetap digunakan, tetapi lebih sebagai data dan informasi sebagai rencana ke depannya. Kemudian bisnis plan yang baik adalah yang jelas, ringkas, dan terstruktur. Bukan ngelantur kemana-mana cerita tentang yang dulu-dulu namanya atau sejarah yang lebih banyak. Itu mungkin hanya informasi tambahan, data tambahan. Tapi yang penting adalah jelas, ringkas, dan terstruktur. Jelas itu artinya pesan apa yang mau disampaikan itu jelas. Ringkas itu ya lebih sedikit lebih baik, tapi jangan terlalu sedikit ya, tapi lebih sedikit lebih baik. Dan terstruktur, artinya punya struktur yang jelas ya. Mulai aspek pasar, pemasaran, SDM, manajemen, kemudian operasional, keuangan gitu. Kemudian mudah dipahami. Pakailah bahasa-bahasa yang umum. Jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang teknis. Kalaupun pakai bahasa teknis, pakailah bahasa yang umum. Umpamanya pakai bahasa-bahasa yang terlalu teknis kesehatan, sehingga orang non kesehatan, investornya non kesehatan nggak tahu. Silahkan pakai data bahasa-bahasa teknis, bahasa-bahasa kesehatan, bahasa-bahasa ekonomis, tapi kemudian juga gunakan bahasa yang mudah dipahami. Didukung dengan data tadi ya, tidak hanya menggunakan menyampaikan apa saja yang diinginkan, tapi juga menggunakan data-data yang data-data ini valid dan handal. Kemudian mengungkapkan laporan keuangan masa lalu ini kalau berkaitan dengan usaha yang sudah jalan. Kalau usahanya sudah jalan, ini yang sudah jalan seperti apa? Selama ini bagaimana? Dan kemudian ke depannya seperti apa? Yang ditargetkan sekarang penghasilannya sekian. Dengan adanya program ini, dengan adanya rencana ini, maka peningkatannya meningkat sekian persen atau sekian kali lipat gitu. Nah, itu ke depannya seperti apa? Itu yang disebutkan pro forma. Kalau laporan keuangan itu masa lalu, karena itu laporan sifatnya sudah masa lalu, tapi yang ke depan disebut laporan keuangan pro forma. Prediksinya seperti apa? Kemudian sesuai dengan tujuan pembuatan. Artinya kalau ini tujuan pembuatannya adalah untuk investor, ya pakai bahasa dan standar investor. Kalau ini tujuannya untuk perizinan, pakai panduan yang memang mungkin sudah dibuat oleh pemerintah. Kalau ini digunakan untuk mendapatkan pendanaan, umpamanya dukungan modal dari program kewirausahaan, maka gunakan dari yang bikin program itu. Maka ini sesuai dengan tujuan pembuatan. Ini contoh saja sistematika bisnis plan kayak apa. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif atau executive summary. Kalau mungkin dalam skripsi tugas akhir dan karya ilmiah sering disebut dengan abstrak. Tapi bahasa yang lebih umum digunakan untuk di bisnis plan adalah lebih ringkasan eksekutif. Kenapa ringkasan eksekutif? Eksekutif itu adalah pelaksanaan, eksekusi dari rencana kegiatan ini. Dan ini kemudian diringkas, mungkin rencana usaha yang sekian halaman, 10 atau 20 halaman, ini diringkas hanya dalam 1 halaman, bahkan kadang 1 paragraf setengah halaman sudah cukup, tapi memberikan gambaran ringkas. Kemudian gambaran perusahaannya. Perusahaannya ini bergerak di bidang apa, di mana, kemudian pemiliknya siapa, seperti apa, ini profilnya lah. Tapi juga menggambarkan gambaran industri. Apa itu industri? Industri adalah bidang yang di lingkungan tersebut. Saya kasih contoh, umpamanya perusahaannya, kalau contoh ini perusahaannya apotek di satu tempat lokasi tertentu. Tapi bagaimana gambaran bisnis apotek dan perobatan di wilayah situ, itu digambarkan dalam gambaran industrinya. Siapa saja pemain-pemainnya, siapa saja pihak-pihak terkait, apakah pesaing, apakah supplier, itu juga di situ. Kemudian pasar. Pasar ini berkaitan dengan siapa yang menyediakan
siapa konsumennya dan siapa penyedianya, produsen dan konsumennya gitu. Dan biasanya kalau ini lebih ke sisi marketing, maka fokusnya adalah pada konsumennya siapa, target marketnya siapa, karakteristik mereka seperti apa. Kemudian deskripsi produk atau jasa yang diberikan dan atau ya bisa aja ini kombinasinya produknya dalam bentuk barang tapi juga jasa. Nah, bagaimana deskripsi produk atau jasa yang diberikan seperti apa? Manfaatnya bagaimana, dijual berapa, cara menjualnya seperti apa, keunggulannya apa gitu. Kemudian persaingannya, siapa pesaing-pesaing utamanya dan diidentifikasi di situ. Kemudian pemasaran dan penjualan, rencana pemasaran dan penjualannya seperti apa. Sehingga dengan 4P biasanya produk, price, place, promotion, produknya seperti apa dan manfaatnya apa, price harganya berapa, place itu adalah tempat tapi maksudnya adalah distribusinya sampai ke konsumen seperti apa, dan kemudian promosinya bagaimana. Kemudian fasilitas apa yang dibutuhkan dan membutuhkan pendanaan berapa, untuk apa, kemudian rencana operasionalnya seperti apa, kalau sudah berjalan ini tahap mekanismenya, input, proses, outputnya seperti apa, masukan, prosesnya, kemudian keluaran hasilnya. Kemudian tim manajemen, bagaimana, siapa yang mengurusi profil mereka apa, kompetensinya bagaimana, tugas-tugas masing-masing anggota dari tim itu seperti apa. Kemudian ringkasan keuangan ini menyangkut kebutuhan modalnya berapa, untuk apa saja, kemudian dari mana modal itu didapatkan, kemudian perkiraan laba ruginya yaitu pendapatan kurangi biaya sehingga apakah laba atau ruginya berapa. Dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan umpamanya ringkasan biografi, kontrak, hasil riset, referensi dan laporan keuangan masa lalu, proyeksi ke depan yang ini sifatnya sebagai informasi tambahan. Ini contoh sistematika dan tidak harus seperti ini karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan, tetapi yang umum adalah seperti ini. Dan dua yang saya kasih merah adalah ringkasan eksekutif dan manajemen. Kenapa? Karena ini mungkin hal yang penting. Ringkasan eksekutif itu memberikan kesan informasi yang ringkas, tapi kesannya itu penting dan bisa memberikan gambaran keseluruhan isinya. Jadi ini bagaimana gambaran ringkas, mungkin satu paragraf atau satu halaman, tetapi bisa memberikan gambaran keseluruhan isi dari intinya, sehingga orang tertarik untuk membaca lebih lanjut. Ya, ini kesan pertamanya lah di ringkasan eksekutif ini. Cover, kemudian ringkasan eksekutif. Kemudian tim manajemen, kenapa ini juga saya meraih? Karena disinilah juga orang itu percaya atau nggak percaya, karena siapa yang ngurus bisnis itu menjadi sangat penting dan dominan di situ. Maka dua hal ini saya kasih merah karena ini menjadi penting dan bukti komitmen atau bahwa bisnis plan ini akan terrealisasi atau tidak. Kemudian perencanaan ini adalah proses. Proses apa? Proses bagaimana satu siklus rencana, kemudian rencana itu ditindaklanjuti dengan aksi, tindakan, karena rencana tanpa tindakan itu ya nggak akan menghasilkan result atau hasil. Rencana ya tinggal rencana saja gitu. Maka tapi ini proses yang berputar dan saling berkaitan. Ya, jadi bagaimana rencana itu harus di follow up menjadi tindakan, tindakan itu akan memberikan hasil dan hasil akan memberikan feedback atau umpan balik bagaimana rencananya ke depan. Dan prinsip-prinsip dalam perencanaan itu bisa disingkat sebagai bahwa perencanaan itu harus simple, sederhana, nggak kompleks. Semakin sederhana dan mudah dipahami semakin baik. Kemudian spesifik, artinya spesifik bahwa ya ini langsung jelas begitu. Umpamanya yang nggak jelas itu umpamanya saya ingin perusahaan ini jadi besar, itu nggak spesifik. Sebesar apa? Ukurannya besar itu berapa? Besar di lingkup mana? Maka lebih semakin spesifik semakin jelas. Wah, saya ingin pandai apa? Di bidang apa? Dan bagaimana ukurannya pandai itu? Maka spesifik perencanaan yang baik adalah perencanaan yang sederhana, simple, spesifik, kemudian realistik, artinya sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal lingkungannya.
kemudian dan komplit, menyangkup semua informasi penting yang harus diketahui dari satu rencana. Nah, ini juga melingkupi rencana tentang bisnis plan ini. Maka bisnis plan juga harus bagaimana rencananya dan kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa, sehingga tindakan-tindakan program-program aktivitas yang dilakukan apa, hasil yang dihasilkan apa, ini menjadi satu siklus yang berjalan. Nah, rencana yang baik itu sering disingkat dengan SMART. Ini biar mudah saja untuk mengingatnya. S yang pertama adalah spesifik. Ini tadi ya, spesifik itu jelas. Bukan satu yang diawang-awang, bukan abstrak, tetapi sesuatu yang jelas tadi biasanya. Oh, ini saya kepingin usaha ini jadi besar, sebesar apa. Oh, ini untungnya banyak, sebanyak apa, sebanyak berapa. Penjualannya tinggi itu berapa banyak. Berapa produk yang dijual, jumlah penjualannya berapa. Yang kedua measurable. Nah, measurable ini turunan dari spesifik. Yang kedua, M kedua adalah measurable. Bagaimana bisa terukur, diukur dengan jelas. Berhasil atau tidak berhasil itu ukurannya apa? Kalau mahasiswa punya ukuran prestasi. Prestasinya diukur dengan apa? IPK. Nah, ini ukuran yang measurable, bisa terukur. Kemudian attainable, artinya ini bisa dilaksanakan, bisa diraih. Bukan sesuatu yang idealisme saja, tetapi tidak mungkin terraih, tidak seperti itu. Kemudian relevan, yaitu terkait dengan bidang-bidang yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Dan timely, artinya time specific, kadang timely, kadang time specific, artinya dicapainya kapan, prosesnya masing-masing, proses aktivitas bagaimana, berapa lama. Dan ini pedoman yang rencana itu bisa memberikan informasi yang cukup lengkap. Cukup lengkap itu ukurannya apa? Ini bisa dianggap bisa menginformasikan yang disebut dengan 5W1H. What, apa bisnisnya, apa produknya. Ini tentang pertanyaan tentang apa ya. Kemudian why, kenapa kok memproduksi produk ini? Kenapa kok menjualnya produk ini? Siapa yang jual, siapa yang memproduksi, siapa yang memproses ini, siapa yang mengelola, siapa pemiliknya. Kemudian when, kapan ini rencana ini dilaksanakan. Kalau 3 tahun, dari 3 tahun itu tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Tahun pertama itu pun tahap-tahapannya tiap bulan bagaimana breakdown-nya cukup jelas. Kemudian where, di mana itu dilaksanakan, pakai sarana apa. Ya, kalau where ini tempat, tapi sekarang dalam kondisi yang teknologi yang seperti ini kadang-kadang tempat tidak terlalu relevan. Kemudian how, bagaimana bisnis itu dilakukan, maka ini juga menjadi sarananya ini juga menjadi hal yang cukup penting. Nah, untuk tugas konteks kewirausahaan ini, maka saya meminta Anda untuk menyusun yang disebut dengan PKM kewirausahaan, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan, yang sistematikasnya nanti bisa dilihat di panduan. Silakan cari panduan yang terbaru tentang PKM kewirausahaan ini sebagai bagian dari program Dikti. Kenapa saya pakai standar ini? Karena ini menunjukkan peluang Anda untuk bisa memanfaatkan peluang yang sudah ada. Kewirausahaan kan memanfaatkan peluang yang sudah ada. Nah, peluang yang ada itu apa? Di antaranya adalah kompetisi untuk mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini di urusan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini bisa dimanfaatkan, tapi secara umum kalau saya tidak salah ini sistematika ya, judul atau belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang diharapkan, kegunaan, gambaran umum rencana usaha, ini gambaran umum bisnis plan-nya. Dan Anda perlu menyusun tadi yang spesifik dengan panduan-panduan tadi dan sesuai dengan panduan yang disampaikan di panduan itu, maka silahkan dipelajari metode pelaksanaan, jalur kegiatan, rancangan biaya, dan lampiran-lampirannya. Nah, ini tugas Anda, silahkan nanti disusun. Setidaknya saya mengharapkan sudah ada laporan tentang rencananya apa ini kaitannya dengan rencana bisnis yang sesuai. Nah,
Yang baik adalah yang sesuai dengan standar dan yang sudah lolos, yang sudah berhasil itu kayak apa. Maka silahkan selain Anda cari panduannya, Anda juga perlu mencari contoh-contoh yang sudah menang. Judul-judul yang menang itu kayak apa? Silahkan Anda browsing, ya, cari browsing, bisa di googling yang sudah lolos PKM yang kemarin-kemarin seperti apa. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.